Nah, seperti yang sudah kalian lihat semua, video-video yang kami tampilkan merupakan dampak yang akan terjadi jika kita terus membiarkan pemanasan global terjadi di bumi kita. Nah, sebelum kita masuk kepada dampak-dampak yang akan terjadi jika kita terus membiarkan pemanasan global terus terjadi di bumi kita harus tahu dulu pengertian tentang pemanasan global atau global warming. Pemanasan global adalah proses meningkatnya suhu permukaan rata-rata bumi yang terjadi secara bertahap dan berkelanjutan. Nah, dalam kurun waktu 100 tahun terakhir, peningkatan suhu permukaan bumi terjadi cukup cepat, yakni mulai dari 0,6 derajat Celcius sampai 0,9 derajat Celcius, yang menyebabkan suhu permukaan bumi kita ini semakin panas. Penyebab pemanasan global bisa disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya yaitu pembakaran bahan bakar fosil. Pembakaran bahan fosil seperti minyak, gas, dan batu bara menghasilkan gas karbon dioksida atau CO2 yang dilepas ke atmosfer. Gas karbon dioksida ini bertindak sebagai gas rumah kaca yang menjebak panas dari matahari di atmosfer bumi. Mirip seperti kaca di rumah kaca yang membuat suhu di dalamnya hangat. Akibatnya, semakin banyak bahan bakar fosil yang dibakar, semakin banyak pula gas karbon dioksida yang menumpuk dan membuat bumi semakin panas. Salah satu pemicu global warming ialah deforestasi. Penebangan hutan yang luas atau deforestasi juga berkontribusi dalam global warming. Hutan-hutan menyerap CO2 dari atmosfer sebagai bagian dari siklus karbon alami. Ketika hutan ditebang, CO2 yang sebelumnya disimpan dalam pohon dilepaskan ke atmosfer, sehingga akan menyebabkan suhu bumi akan meningkat dan akan terjadinya global warming. Juga salah satu pemicunya yaitu manufaktur barang. Manufaktur dan industri menghasilkan emisi yang sebagian besar berasal dari pembakaran bahan bakar fosil untuk menghasilkan energi guna membuat berbagai hal seperti semen, besi, baja, elektronik, plastik, pakaian, dan barang lainnya. Pertambangan dan proses industri konstruksi mesin yang digunakan dalam proses manufaktur seringkali beroperasi dengan batu bara, minyak, atau gas. Selain itu, jumlah bahan baku seperti plastik juga terbuat dari bahan kimia yang berasal dari bahan bakar fosil. Industri manufaktur merupakan salah satu kontributor emisi gas rumah kaca terbesar di seluruh dunia. Nah, jadi yang berikutnya itu adalah pemakaian energi yang berlebihan. Nah, rumah dan penggunaan energi Anda, cara Anda berpakaian, apa yang Anda makan, serta jumlah makanan yang Anda buang berkontribusi pada emisi gas rumah kaca. Begitu juga pada pemakaian barang-barang seperti barang elektronik dan plastik. Sejumlah besar emisi gas rumah kaca global terkait dengan pekerjaan rumah tangga. Gaya hidup kita berdampak besar terhadap planet kita. Yang terkaya memiliki tanggung jawab yang besar. 1% orang terkaya di dunia menyumbang lebih banyak emisi gas rumah kaca dibandingkan dengan 50% orang yang termiskin. Nah, salah satu dampak dari pemanasan global adalah mencairnya es di Antartika. Menurut World Economic Forum, mencairnya lapisan es di Antartika sudah terjadi mulai tahun 2016 hingga tahun 2023. Nah, pada tahun 2023 kemarin, pecahnya lapisan es di Antartika telah memecahkan rekor dan menyebabkan hal yang mengkhawatirkan, dikarenakan lapisan es di Antartika berfungsi untuk menjaga keseimbangan iklim di dunia ini. Nah, jikalau lapisan es di Antartika berkurang secara drastis, maka akan menyebabkan perubahan iklim yang sangat ekstrim dan sangat berbahaya bagi kehidupan manusia sehari-hari. Juga ada salah satu penyebab dari pemanasan global, yaitu terjadinya kekeringan. Kekeringan itu dikarenakan meningkatnya suhu permukaan bumi. Hal ini dapat menyebabkan perubahan iklim atau cuaca yang ekstrim, seperti terjadinya musim kemarau yang lebih panjang dari biasanya. Musim kemarau yang lebih panjang ini dapat menyebabkan gagal panen dan para petani tidak bisa mendapatkan hujan. Salah satu dampak global warming yaitu krisis air bersih. Krisis air bersih ini dapat terjadi dikarenakan meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi yang menyebabkan suhu bumi menjadi lebih panas. Hal ini dapat menyebabkan keringnya sumber-sumber mata air bersih yang dapat menyebabkan krisis air bersih. Beberapa upaya yang kita lakukan untuk mengurangi atau mencegah terjadinya pemanasan global yang berkelanjutan itu sebenarnya ada banyak, yaitu yang pertama mengurangi
penggunaan listrik dan air yang berlebihan. Yang kedua, mengurangi penggunaan barang-barang yang tidak ramah lingkungan. Yang ketiga, menanam pohon dan memelihara tanam. Yang keempat, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dan memilih menggunakan sepeda. Yang kelima, menerapkan konsep kurangi, gunakan kembali, perbaiki dan daur ulang.